Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para sahabatku yang saya sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Sebelum kita meneruskan masa iman dan gaib, biar dapat amanah dua perkara. Pertama, kita terus mengumpulkan dana untuk SD Hamalatul Ilmi kita. Untuk SD Hamalatul Ilmi, untuk itu saya perintahkan dua orang saudara kita untuk mengumpulkan dana. Yang kedua, kita sudah mengontrak kantor untuk yayasan dan panitia pembangunan sarana dan prasarana kita di Yayasan Hamalatul Quran Kampar. Untuk itu juga butuh dana untuk melunasi kontrak kantor tersebut. Karena selama ini kita bekerja kami selalu musyawarah di tengah panas. Kadang-kala sambil berdiri saja. Yang dibicarakan masalah umat, tetapi kita berdiri saja tidak enak rasanya. Untuk itu kita pilih satu kantor yang dekat dengan tanah itu. Itu yang kita kontrak. Mulai Oktober ini, nggak sampai nanti Oktober akan datang pula. Tolong kembali cari dana untuk kantor kita. Itu untuk apa itu? Untuk SD. Satu untuk SD atau keduanya? Jajak? Untuk SD campur? Campur ya, alhamdulillah. Baiklah hamba Allah. Sabtu yang lewat kita sudah berbicara tentang ghaibiyat. Seluruh yang gaib yang masuk dalam rukun iman yang 6 seperti malaikat, jin, berbangkitnya hari kiamat, berkumpul di padang mahsyar, dan hisab, perhitungan amal baik dan buruk kita di yaumul mahsyar nanti, dan lain-lain yang berhubungan dengan kiamat. Kemudian beliau sudah terangkan al-ghaibu itu adalah masdar. Itu adalah istilah nahu dan sharaf. Al-ghaib itu dipakai pada semua yang gaib dari indera kita. Kenapa dibilang kini fi kulli ghaibin? Fi kull, semua yang gaib. Sementara kalimatnya al-ghaibu bukan al-ghuyubu.
Ghaibun ghaibani ghuyub. Antum a'lamul ghuyub. Seluruh yang gaib engkaulah yang tahu. Jamak ghaibu ghuyub. Tapi di sini bilang al-ghaibu masdar, dipakai untuk semua. Satu kalimatnya untuk semua pemakaiannya. Sama juga dengan alhamdu, segala puji, padahal kalimatnya satu. Aturan al-humudu, berkali-kali dia bilang itu karena istighraq. Istighraq itu mencakup seluruh bentuk yang gaib. Dengan ada kalimat itu al-ghaibu, ada alif lam di sana. Al-ghaibu, alif lam itu memfaedakan istighraq. Istighraq itu tenggelam seluruh bentuk yang gaib dalam itu. Jadi segala puji, apapun bentuk pujian manusia milik Allah. Di sini bilang al-ghaibu masdar yusta'malu fi kulli ghaibin 'anil hasa. 'Anil hasa ulima aw lam yu'lam. Telah tahu atau belum diketahui. Wal imanu bil ghaibi min sifatil mu'min. Mengimani yang gaib itu adalah sifat kita orang mukmin. Kemarin sifat orang mukmin itu dalam ayat ini dan yang ketiga itu adalah 6. Pertama meyakini seyakin-yakinnya seluruh al-bentuk ghaibiyat. Yang kedua melaksanakan satu solat dengan selalu berjamaah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Yang ketiga khusyuk. Khusyuk itu tenang. Tenang setenang-tenangnya. Untuk menenangkan itu ada dua. Pertama anggota tenangkan dari bergerak. Kedua hati hadirkan ketika kita membaca. Itu khusyuk. Paham tidak paham apa yang kita baca itu tenang. Keluarkan aja makhrajnya dengan tahsin yang baik. Insya Allah khusyuk. Tapi pertama kali adalah anggota itu wajib khusyuk. Tak boleh banyak bergerak. Asal banyak bergerak di luar gerak solat, batal dia. Bergerak di luar gerak solat. Solat yang memerintahkan untuk bergerak banyak itu tidak batal itu. Itu gerak solat namanya. Seperti kita menggerakkan telunjuk dari syahadat asyhadu an la ilaha at-tahiyatu lillah sampai salam. Ini digerak solat ini. Satu ini yang diminta. Kalau ini digerak-gerakkan, batal dia. Ini gerak-gerakkan, batal dia. Tapi kalau ini gerakkan terus, dia ribuan kali terhitung. Pokoknya ada at-tahiyat sampai innaka hamidum majid. Kemudian ditutup dengan doa, baru kita salam, berhenti. Itu namanya gerak solat. Tapi lain daripada itu, tidak diperintahkan kita gerakkan juga, batal dia. Itu namanya khusyuk. Kemudian melaksanakan salat tayadawamu, tawi manawi, jan musiman. Kalau kami di Kampatan, kalau tiba musim duyan, musim mau, tentu mau ni. Apa yang mau orang ku? Antum ko boncai. Danau lai danau bokok tentunya. Di ko yang ayu dia au, bo pati kekin. Atu hilang salah jemaah. Kemau namo ye. Danau bokok. Lah penyampaikan. Banyak lo maksiat pada lawu oleh. Lawu seketek maksiat banyak. Tiba pun lah. Acara ulang tahun Sungai Gangga namo di bokok tu. Iya, mandi bersama, tapi berlubang. Itu hilang salat jemaah. Atau tiba musim durian, atau tiba musim mutan, atau tiba musim jambu. Dia ambil jambu ya, lah bisa lah tu boleh. Nyampe kok kan intai tempukan baus pagi hari. Dia tidak termasuk dia dalam sifat orang mukmin. Di sini bilangnya wa yadawamuna 'alaiha fi awqatiha. Tawi manawi, terus menerus salat itu pada waktunya dalam keadaan berjemaah.
Seterusnya, yu'tuna mimma razaqahumullah halalan thayyiban az-zakah mafruḍah. Berikan seluruh nafkah atau infak atau rezeki yang diberikan Allah sampai nisab, bayar zakat mafruḍahnya, zakat yang difardukan. Kalau hitung PT 2,5%. Kalau hitung ome 20 miskol. Dan lain sebagainya. Kalau hitung gantang, 7 hati gantang, 10 gantang. Ada apa nama zakat godang, zakat kocik, warna ini orang mau dulu. Zakat kocik itu infak wajib. Tak sampai nisab tetapi infak wajib. Kemudian sedekah mandubah yang kita kumpulkan hari ini. Kemudian an-nafaqatul wajibah 'alal aqarib wa ghairihim. Nafkah wajib di bawah fardu untuk aqarib. Aqarib tu ya dun sanak dokek, dun sanak jauh. Dun sanak dokek. Kamu mama ada keponakan. Ada adik, ada semondo. Ada adik ipar yang menderita. Ada orang mau ngam, mau tua, mau udo. Itu aqarib. Itu nafkah wajibah. Jangan kita kumpulkan dulu di tempat yang umum, lantas aqarib kita kekurangan, tidak boleh. Dahulukan aqarib, baru kita meluaskan infak kita. Ya kalau dia seketik dan infak untuk kolu, ya banyak, yang kecil-kecil. Kau seorang anak 5, kau seorang anak 3, sekolah pondok suruh. Mau tidak mau kah? Awak ni orang maaf, awak tembalanjai ke dia. Ada yang ber-5 sekali tamat, ada yang ber-3 sekali tamat. Bagaimana cara itu? Keponakan kandung. Nafkah wajib. Dibantu. Sehingga mereka bisa sekolah dan tamat. Alhamdulillah semuanya ada yang sudah sampai ke Sudan. Sekolahnya. Itu namanya nafkah wajib. Aqarib, kerabat. Itu sifat yang cuma Sabtu yang dahulu. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa qila fi ma'na imanihim ra'yani. Orang-orang yang beriman dengan ghaib itu ada dua pengertian yang sangat mendalam. Yang maksud dengan ghaib itu apa? Kita mengimani yang ghaib. Apa yang ghaib itu? Pertama, annahum yu'minuna bima kana ghaiban anil hassah. Mimma ja'al khabar Bismillah. Sesungguhnya mereka orang beriman itu dia selalu beriman kepada ghaib dari indranya. Teraba tidak teraba, terasa tidak terasa, terlihat tidak terlihat, tercicipi atau tidak tercicipi, semuanya ghaib diimani oleh orang mukmin itu. Asal datang kabar dari Allah atau dari Rasulullah, paham tidak paham, diakali atau bisa tidak diakali, dari Allah dan Rasul, iman dia. Itu yang pertama. Yang kedua, annahum yu'minuna billahi ta'ala halil ghaibi kama yu'minuna bi halil hudur bi khilafil munafiqin wala munafah bainal ma'nayain fala budda minal amrayni fil mu'min. Yang kedua, orang-orang beriman itu dia mengimani yang gaib itu ketika dia sendirian. Ini banyak wah percayanya, tapi tiba sampai kok hilang malaikat dongku. Kalau tiba hari jatah sitan abang kamanya bangnya, hilang malaikat dong. Angku sangnya sang pula. Beropak long sama baik menyomak je kau jangan gulu dong. Halal gaib ketika kita sendirian. Paham dah?
Orang menimbang aja, cuma menimbang betul sikit timbangan. Empat orang dorong ku. Siapa nampaknya? Malai? Nah tu gaib tu. Seketika sendirian. Nah halal gaib. Ngangguk-ngangguk pula. Terkojong salah mau salah. Nis. Banyak kita ketika beriman dan banyak aku mau terpelihat aku. Nggak ada dosa seketika itu. Cuma seorang-seorang beko. Nah, tiba setan karin di belakang. Tahu yang tak uang madanya, orang sanginya sang. Tak tahu itu uang dah. Nah, kata karin. Wa an ya'si an zikri rahman yuqayyid lahu syaitan. Wa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak ingat Ar-Rahman yang di atas itu akan membaik kau baik kawan je syaitan ni. Karin nama syaitan tu karin tak sahabat dah. Apa arti kau je karin tu? Menyuruh buat jahat. Itu tu kau je karin tu. Kalau sahabat Nabi itu. Kau jangan tahu ya kesempatan gua. Itu maksud dengan gaib. Ketika kita sendirian, kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat yang siap mencatat, siap menengok, siap menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap melaporkannya. Ya? Atau ketika kita hadir ini, dia jelas banyak orang yang hadirnya bisa membaguskan imannya, tapi ketika sendirian, Allahu Akbar. Tas orang kau ketika bujang dulu kan ya Allah taubat iya aku ya lah salahnya nah kita kau punya masa lalu nomor kan ini deh tapi pelumenya ada yang kuang ada yang kuat ada yang tobal kau ada yang tipi kau ani tapi masa lewat tu ador masih suara banyak dosa dulu waktu kecil. Tak ada mangki nak masak abah hingga kata tak. Bi khilafil munafiqin. Orang munafik ini waktu hadir waktu gaib sama aja buat dia. Nama munafik. Zahirnya elok, batinnya buruk. Ketika berada depan kita, apalagi sendirian. Beda itu iman orang munafik itu. Jelaskan di sini. Waktu hadir bersama atau sendirian yang nama iman munafik tetap terserah. Tak sama dengan kita. Karena yang berbicara di dalam. Ya, pura-pura di luar. Takia nomo kalau orang Syiah penawa elok dia antum no sahabat dia mantap sudah tu di belakang awas orang ada bunuh kau. Takia nomor. Ini tak bisa akhirnya. Dia bilangnya mereka orang beriman tu selalu beriman dia dengan gaib itu ketika sendirian atau ketika banyak. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu banyak atau sendirian sama ajanya. Na'udzubillah min zalika. Selesai itu kita masuk nomor 2, asrul iman bil ghaibi fi aqidatil muslim. Tadi iman ghaib itu sifat kita. Sifat kita 2 itu tadi. Tambahan dari yang 6 ini. 2 tambahnya sesungguhnya kita beriman seluruh yang ghaib itu baik diketahui atau tidak. Dirasakan oleh indera atau tidak dirasakan oleh indera. Yang kedua, ketika bersama atau kita sendirian. Dapat nanti orang atau nenggalap-galap. Sendirian bersunyi-sunyi. Antum pakai Android. Kan iya? Nampak orang dorong. Tapi Khadijah dari situ. Apa nomor ini? Video call. Hah? Iya dia. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Abdullah sendirian yang tahu tuh.
Lihat, tapi dia asyik sendirian. Hati-hati akhi. Catatan malaikat tidak error. Semuanya bersih. Nanti diterima di akhirat. SPJ kita kan di akhirat. Hati-hatinya ya gaib itu. Jadi apa pengaruhnya dengan iman dengan gaib itu kepada iman seorang muslim itu apa? Lil imani bil ghaibi atharun kabiratun jiddan tan'akisu ala sulukil insan. Mengimani yang gaib dan tidak bisa ditengok, tidak bisa dirasakan, pengaruhnya sangat besar sekali. Yang ada rentetan dengan kerja harian para manusia ini. Ada rentetannya kerja hariannya. Kalau iman gaibnya bagus, tengok aja kerja hariannya. Wasiratihi dan perjalanan hidupnya. Tengok. Kalau bisa kita nilai nanti, perjalanan hidupnya, tingkah laku hariannya, berarti iman gaib mantap. Fahiya dafi'un qawiyyun li a'malil khair wa mukafahatis syarr minha. Pengaruh yang pertama adalah mendorong kita dengan kuat sekali untuk mengerjakan kebaikan. Karena yang kita intai adalah akhirat. Yang gaib, Allah mencatat dengan memerintahkan malaikatnya. Kita tahu bahwa malaikat itu mencatat terus. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang keluar di mulut ini terkecuali ada raqib atid di sebelah kiri kanan kita. Baca lote je kau sejak pagi cenumui baki kicau. Tak cenung kampanye aja. Lawa ke dia, bermanfaat ke dia, pelawak ke dia. Lihat, wa ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Banyak dia diam, dikeluarkannya benda yang bagus-bagus, mutiara aja dikeluar dari mulutnya. Atau dia bercanda dengan anaknya tapi tidak bohong. Dia bercanda dengan anaknya tapi tidak bohong isinya. Apa contoh? Ajo. Antum bercanda, tapi isi tidak bohong. Hei, Hafiz, sini. Nyong. Yo ba, meba. Tiba nak situ aneh bah, kau angkatnya. Kau angkatnya. Kan kau angkat cereh. Bohong lah itu. Bercanda dengan anaknya, tapi dia bohong. Silalah sendagurau lah. Ambo kodok kalau lolomak sambal istri dibuat dia ya. Masya Allah, dia kalau makan nak nampak mintu lewat belakang. Betul tak? Betul tak? Di belakang lewat mintu nampak dah. Dia kalau mak sambal kau gah. Oi gadi kalau lebongi kan kayak kau nak nampak telinga dia nak. Kalau lebongi kan kayak kau nak nampak telinga dia dah. Betul tak? Betul. Ini bergurau kan ya? Tapi nak bohong. Silakanlah bercanda, silakan. Mizah nama dalam Aqidatul Muslimin itu, Nasihatul Muslimin hadisnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkait babul mizah. Mulang penengok nengok kambing banyak embeknya. Hah? Iya ya, iya kambing banyak embek. Tengok iya tu apa ni bek ini kan iya. Iya teh banyak embek. Anak tak cengang-cengang dia le. Embek tu apa kain? Kambing mana embek? Kau sana kambing mana bebek? Jangan embek kamu. Tidak salah. Nan salah lu duto nang kau angkat ni suang copek kau main. Ni suang nak ada orang. Besok pagi sekali lain nak cayo raya peruto je kawan. Pagi sekali lain nak cayo awal raya peruto je. Padahal buat pir lah. Dia kau ni lotuk potong sekali.
Jadi apa? Kalau kita iman dengan itu pengaruhnya adalah untuk mendorong kita sekuat-kuatnya untuk mengerjakan yang baik. Karena semuanya sudah tercatat. Wa mukafahatis syarr, melontarkan jauh-jauh kejahatan dari kita. Kalau demikian, apa inti yang kita terima? Al-ikhlasu fil amal, raghbatan fis sawab, wa khaufan minal iqab fil akhirah, la tama'an fil jaza' wa syukur. Ikhlas kita bekerja karena ingin pahala dari Allah, takut dari iqab Allah di akhirat, dan kita tidak loba minta pujian dari manusia. Minta balasan dari manusia dan pujian duniawi, kita tidak tamak. Tidak usah kalau main pija, bapak pi itu dan bapak bagian dan bapak pelarisnya, bapak inyak bapak iko. Kalau dia berbuat baik, dia tengok, dia tidak minta balas jasa yang banyak dan minta terima kasih manusia yang banyak, mau dia. Kalau orang-orang Arab yang mengasihi kita, kebetulan dia wajib dia kasihnya kita, la syukur ala wajib katanya. Kita mengatakan terima kasih akhi, antum bantu saya untuk belikan tiket pulang, la syukur ala wajib. Tidak ada syukur-syukurnya terima kasih atas kewajiban saya pada kamu. Beda awak itu. Hah? Apa itu contoh tu? Kempes roda Honda, panci, piti nak ador. Tiba dah tu apa biar? Kempes tu hendak beti, apa je ke beti dulu bupai. Bisu ora, ya apa tang? Kempes Honda situ kalau ndak den baik. Melanguk untuk balik. Alun sampal ni lah minta terima kasih. Apa cara? Oh mantap dah tu. Akan itu uji mantap tu. Omong untuk bersedekah ke biaya. Orang yang ghaib tinggi imannya pada yang ghaib, dia tidak minta balas yang banyak dan tidak minta terima kasih pada orang. La syukur ala wajib. Nah ini pertama itu ikhlas beramal, ya, kemudian ingin pahala dari Allah, takut dari iqab Allah di akhirat, dan tidak tamak, lobo minta balas atau berterima kasihnya manusia pada kita. Kama akhbarallahu ta'ala an ibadihi al-mut'imin at-ta'am ma'a hubbihim lahu yaqulu anhum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa' wala syukura. Orang-orang yang baik, allazina al-abrar, orang-orang yang baik. Apa kojonya Nabi? Memberi makan orang makan. Memberi makan. Kojol panggil, makanlah. Dibawakan malah makan kemarin. Lama nak usah sama makan awak. Ala hubbihi, atas kekasihnya. Orang yang dicintainya. Yang paling lama makan orang-orang soleh, makan di rumah awak. Allahu Akbar. Orang-orang yang baik makan di rumah kita. Miskin, orang miskin. Yatim, anak yatim. Asira, orang tawanan perang. Baik makan. Dipuji oleh orang, terima kasih orang padanya, dia katakan dalam hatinya apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Dia ngomong sendiri, tidak minta dia balas, dia minta terima kasih. Dia ada ngomong pada saya memberi makan kalian itu karena Allah. Hatinya ngomong, bukan mulutnya yang celote. Nyawa susah ya, alhamdulillah belum ya. Minggu ko dapat makan nak yatim 10 bungkus ramas. Pas obuin belum. Uang tak ada minta lapor, ini lapor seorang aja. Alhamdulillah belum ya. Dapat sekitar rezeki dan Sumatera Barat. Dapat belum anak yatim panti asuhan Muhammadiyah Putra 10 bungkus. Alhamdulillah. Melapor apa?
Baca. Apa nak macam tu? Kan aku lah, aku nyuruh Abdullah dah lahir tu tak sikut duduk. Antum nak. Kebanyakan kita begitu, sungguh-sungguh begitu. Apa terlambat deh? Tak seketik pulau terlambat bangsa sahur. Oh paso pulau kau jauh juga ya. Teroyong juga tapi mau paso gua. Apa dia lapor pulau pojang? Ngapu punya lapor nak minta laporan deh. Basalim polu ya, paso nak tinggal. La haula wala quwata illa billah. Ghaib Allah tahu. Allah tahu. Apa yang kita kerja itu Allah tahu. Bersamakah kita atau sendirian? Kita tidak akan tomak terhadap minta balas atau berterima kasihnya manusia keliling kita pada kita. Apa katanya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tak butuh balasan dan tidak butuh terima kasih. Kata orang abrar ini dalam hatinya. Pengaruhnya yang kedua, pertama ikhlas, yang kedua al-quwwatu fil haqq, kuat dalam memegang kebenaran, komitmen tinggi, istiqamah kuat. Istiqamah kuat itu al-quwwatu fil haqqi ma wu'ida bihi ahlul iman yaj'alul mar'a yusiru fi imtisali awamirillah. Kalau kuat dia memegang kebenaran, apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah kepada ahli iman ini, seseorang janjikan oleh Allah pada seseorang itu yang baikan, yasiru fi imtisal awamir. Dia selalu berjalan untuk mempraktekkan perintah Allah. Itu yang gaib itu. Pengaruhnya. Kalau kita udah punya pengaruh yang gaib itu tadi, beriman pada yang gaib itu, kita kuat memegang kebenaran. Bonci tak bonci orang terserah dia lah. Dan pokok biasa orang aja. Dia akan praktekkan. Angkanya pegawai negeri. Tiba kadis kok. Cuku yang biang ni lah. Tak pasok kau nak. Pindang. Ya Pak Basri. Inilah bajang gue. Dulu. Perlu nyeleh. Oh. Ya di PU dulu tak. Bongi ya bos kayaknya cukup yang gue. Tak bisa macam itu. Selalu dia kuat memegang kebenaran dan dia berjalan untuk mempraktekkan awamirillah, perintah-perintah Allah. Wa bayanil haq wa da'wa ilaihi, menerangkan yang benar itu benar akhi, jangan disembunyi-sembunyikan. Dan bawa orang kepada kebenaran itu. Karena dia yakin, dia percaya pada gaib, seluruh kata yang dikatakannya itu baik, akan dicetak oleh malaikat. Temo tak temo orang urusannya. Yang pokok sampai na haru. Itu. Kalau masih sogan jelek, gaib antum tu lemah, beriman pada orang itu lemah, sogan awak. Nanti dikucilkan oleh masyarakat. Kalau macam itu, gaib antum tu lemah. Sekarang kita doa apa? Azan dulu. Kita apa sebentar. Mana muazzin?
Baiklah saudaraku, kita teruskan. Kalau orang yang bagus imannya pada gaib, dia selalu kuat dalam memegangkan yang hak, menerangkan yang hak kepada orang dan mendakwakan yang hak kepada orang, menyatakan yang batil kepada orang dan mentahzir orang dari yang batil dan memerangi kebatilan. Terus itu tidak akan berubah dia. Kendati pun tidak ada yang menolong. Wa in adamil mu'in, tidak ada yang menolong seorangnya. Biarlah al-qawiyyu billah. Antum akan dikuatkan antum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah Pak Jepri Nur dulu ngomong sama saya, berharap ke manusia gue banyak kecewa buyanya, berharap pada Allah positif. Iya, tidak baik ada minta sekali. Nah, tunggu akhirnya nyobiknya. Berharap pada manusia banyak kecewakan awak. Berharap pada Allah. Wa in adamil mu'in, tidak ada orang membantu sekitar dakwah bonti. Al-qawiyyu billah. Yang menguat hati kita adalah Allah. Ha, itu ha. Tahunu 'alaiha al-hayatud dunya wa 'azabuha bijanibil hayatil akhirah. Kehidupan di dunia dia hinakan. Apalah artinya ini? Apalah artinya? Dia takut azab akhirat nanti. Bukan dia lari dari dunia, hati-hati antum. Orang sufi lari dari dunia, suluk-suluk aja kok jauhnya. Kalau kita ini berada di dunia ini, tapi kita hinakan. Karena Allah mengatakan, andaikan adalah dunia ini berharga sehelai sayap nyamuk, ada harganya dunia ini, Allah tidak akan kasih orang kafir itu air, karena harganya tinggi itu air tuh. Orang kafir tuh hina. Tahu antum? Andai kata dunia ini sehelai sayap nyamuk harganya berharga, orang kafir tidak kasih air, karena orang kafir tuh hina. Air ini berharga, tapi tidak ada harganya. Tahunu, kita berada di dunia tapi tidak linglung oleh karena dunia itu. Nah ini yang gaib itu. Dan kita sangat takut azabuha bijanibil hayatil akhirah, azabnya nanti di samping kehidupan akhirat. Jadi al-quwwatu fil haqqi, kuat dalam memegang kebenaran itu. Kalau kita kuat gaib kita, arti iman kita pada gaib. Nomor 3. Ihtiqarul mazahir dunyawiyah wa hadza yakunu natijatan imranil qalbi bil iman bizawalid dunya wa malazzatiha. Hina sekali menonjolkan dunia. Orang-orang beriman itu menonjolkan dunia, hina dia. Wah, ini kerbau saya 300 ekor ini. Tak mau dia. Dalam bentuk dunia itu tidak akan ditonjolkannya. Habis cerita. Dia pakai saja. Ihtiqar namanya itu. Apa itu gunanya? Yakunu natijata imranil qalbil iman. Itu natijahnya, hasilnya, menggeloranya iman di hatinya. Jadi dunia itu dia ada hina saja. Mau pakai saja, udahlah. Jangan itu didewakan. Jangan itu dita'ajubi. Bizawalid dunia wa malazzatiha, dengan menghilangkan kelezatan dunia dan isinya. Berpakaianlah antum, tapi antum tidak syirik di pakaian dulu. Makanlah antum, tapi antum tidak syirik mahabbah dek makan dulu. Ini syirik mahabbah bahaya itu. Demi kau lah segala-galanya. Demi kau. Bini ancak bini kita. Demi kau lah segala-galanya. Dek kau tidak ngetande.
Demi kau, demi kau. Kau dan aku suka dengan kau. Hati-hati akhil aziz. Kalau antum mengimani yang gaib, hati-hati. Jangan sampai terlena oleh dunia begini ini. Pakailah dunia itu untuk tuh. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini kami wariskan pada hamba kami yang soleh, kata Allah. Konten itu. Pewaris dunia ini adalah hamba Allah yang soleh. Tapi kamu jangan syirik karena dunia. Nah, pandailah memakai itu. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi akan kami wariskan, kata Allah, kepada hambaku yang soleh. Tetapi jangan syirik karena dunia. Apa namanya? Syirik mahabbah, cinta pada dunia lebih daripada cinta pada Allah. Di kampung dan seorang datuk dia mati tersandau di apa nama tu? Munggu, tahu munggu je. Tentu munggu je. Apa je munggu ni? Sangat aneh. Kan iya tu. Sangat aneh, munggu nomo. Abo tamu di keluarga sore lah terbangkang sore tu mati. Dia apa? Deknya menyeleo ke bala kabau. Tak tahu tu mau gaib leh, ke bala kabau je. Yang penting gopuk kabau lah ha. Nah dicabut lah Allah terbangkang sore tu nanti pun ha nampak. Kabau punya baik puluhan niku. Puluhan banyaknya. Saking cinta dunia, cinta kerbau sampai mati di batang munggu. Nampak antum tu? Hati-hati. Dunia ini diwariskan Allah pada kita, tapi jangan syirik karena dunia. Tahu syirik? Mahabbah, cintanya pada dunia, kelewatan pada cinta pada Allah. Dan ni kadis juga menyogok 3 juta. Pokok dapat jadi pemimpin. Kadis. Akhil aziz, hati-hati antum. Sudah menyogok badoso, tambah cinta jabatan. Antum tak sadar antum bikin syirik. Kan iya? Di mana antum kerja? Sama Pak Basri. Ini beliau lebih aziziun. Hati-hati, seketik tauhidnya tapi berdopak akan neraka deh. Kalau ndak mengerti. Bontu nak salah baknya boya godang dan di danau tu condo tidak mengapa, rupanya mengapanya. Apa paham deh? Sesabutnya deh. Kodo sebenarnya biar condo nak mengapa, atau upo mengapanya. Apa arti? Condo nak berbahaya, upo itu nak menjahannamkan. Oh yung elok lang yungnya kawan. Tiba bahasa Marawai pakai oyongnya lah, elok lang yongnya. Condo nak mengapur lah, tapi itu nak mengapur. Jadi sangko nak ketek ni tak akan membawakan neraka. Hati-hati tanpa disadari. Jadi ihtiqar mazahir dunia, menonjol-nonjolkan dunia tu hina itu. Apa kata Allah? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ini berleha-leha dan sendak gurau dan bermain-main. Potong pohang bau irannya Amerika bekal main bola kaki boleh. Kan itu? Irannya Amerika bola kaki boleh lapangan. Potong pohang ah. Irak dan Kuwait latih boleh datang lapangan lah main bola kaki boleh. Potong pohang ah. Lahu wa la'ib. Bersenda gurau dan bermain-main. Itulah dunia itu. Wa inna dar al-akhirah lihal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang paling abadi. Andaikan datuk tahulah, Masya Allah, tak akan tinggal itu. Tapi banyak orang yang terlengah, enggak tahu kehidupan akhirat itu kehidupan yang paling abadi. Banyak terlena berdunia lah orang bukan akhirat bila lu mau soleh tadi jawab kabul bau aku nikahkan anakku pada engkau dengan mas kawin saute tali lapuk aku terimalah nikahnya sehelai tali lapuk tunai
Abeko dah le 3 hari 3 malam. Barabana, badang dui. Apa le sudah tu? Badikiu. Apa le sudah tu le? Salawat, naria. Apa sudah tu le? Kasidahan. Banyak macam ku. Jadi buat je tu deh. Sogan lawak bilo lo mau so beruni oleh. Campur aduk dia. Hayawan tu kehidupan yang abadi, haya. Bukan haiwan no. Oh iya tu hewan tu lain pula. Kau hayawan kehidupan abadi. Kau tan hewan deh. Itu dia belajar ke dia. Kau dah locik no tan no kalau jodoh tu dia tak paham. Okey lah, inilah sampai sini insya-Allah kita tambah lagi insya-Allah Sabtu akan datang. Jadi semua yang terkata oleh saya itu datang dari Allah yang benar, datang dari saya dan salah. Maafkanlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.